Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah ya, baru-baru ini ada yang ketangkap lagi nih ya, aksi demo Indonesia Gelap. Nah, seperti apa videonya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Berapa, Dider? 40.000. Duitnya udah diterima apa belum? Belum. Hanya dijanjikan? Nah, jangan sampai 40.000. Mas kasihan. Rekan-rekan polisi itu juga saudaramu juga, ya kan? Polisi saudaramu. Kasihan nggak kalau nanti akhirnya jadi korban semua? Ada polisi korban, masyarakat korban, nggak tahu apa-apa, ya kan? Kasihan. Jangan terulang seperti itu. Kalau kamu kira-kira nggak ini, jangan mau seperti itu ya. Hanya duitkan 60.000, ya. Polres Jakarta Barat menangkap 183 perusuh di kawasan Petamburan dan Selipi, dan sebagian besar berasal dari luar Jakarta. Dari hasil pemeriksaan terbukti diantaranya mendapatkan bayaran dan untuk ikut demo dalam demo. Orang ini ditangkap sebagian besar berasal dari luar Jakarta, diantaranya asal Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan Sumatera. Perusuh ini mengaku mendapat bayaran antara 100.000 hingga 300.000 rupiah untuk ikut dalam demo anarkistis 21-22 Mei. Polisi juga menyita barang bukti uang 20 juta rupiah dalam sejumlah amplop, senjata tajam, bom molotov, anak panah beracun, bambu runcing, serta batu. Apa nih? Hasto kalah pra-peradilan langsung bikin demo Indonesia Gelap dengan menggerakkan mahasiswa. Giliran disuruh demo UU perampasan aset, biar koruptor miskin pada tidur kalian ini. Bukan mahasiswa tapi mahasewa. Dagelan. Mahasewa. Aduh. Rasanya kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, duifungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili. Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran. Atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Badut Dan terorganisir. ketidakpercayaan kita pada mahasiswa bisa dikonfirmasi dengan fakta bahwa mereka cuma bisa diam terkait masalah pentersangkaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Kasus Hasto kan adalah sebuah peristiwa besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Hasto dituduh dengan sengaja berusaha menyuap KPU dan merintangi penangkapan tersangka Harun Masiku yang juga merupakan kader PDIP. Bila keputusan Pileg bisa diubah begitu saja karena aliran duit dari PDIP dan Harun Masiku bisa dihambat penangkapannya karena peran Sekjen PDIP, ini tentu bisa jadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia. PDIP sudah mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan proses pengadilan Hasto. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menolak permohonan pra-peradilan tersebut. Tapi sekarang PDIP mengajukan kembali gugatan pra-peradilan dan minta agar pemeriksaan Hasto diundur. Apa sikap mahasiswa? Tidak ada. Bukan saja tidak ada sikap, berkomentar pun tidak. Mereka hanyalah pion-pion kecil yang berusaha terus menggerus Jokowi.
Saya rasa salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah membuat Prabowo merasa Jokowi adalah sebuah beban yang harus dinyahkan. Tapi syukur alhamdulillah tujuan itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Prabowo dan Jokowi adalah dua besti sejati. Siapapun yang masih berusaha memecah keduanya harus sadar bahwa kedua pemimpin Indonesia itu sejalan seperjuangan. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Di? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semua. Iya, tutup mata. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka, tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Dan kalau gelap, arah juga tidak terlihat. Jalannya nabrak dan tersendat-sendat. Kalau gelap semua, yang nyata juga tidak jadi nyata. Dan kalau gelap, yang kelihatan cuma imajinasi sendiri, halusinasi sendiri. Dan dalam gelap itu biasanya yang kelihatan pasti yang serem-serem dan ngeri, yang bikin bulu kuduk berdiri. Padahal itu semua tidak nyata dan cuma bayangan kita sendiri. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap. Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta. Pembangunan di IKN gelap? Oh jelas enggak. Coba deh adik-adik ke sana, semua kegiatan pembangunan infrastruktur masih terus dikebut mengejar target tahun 2028 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu enggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Masa cuma bisa nyumpah-nyumpah melulu, tapi masalahnya apa saja tidak tahu. Masa yang macam begitu nggak boleh dibilang dulu. Indonesia gelap dan smooth. Nah, itulah video kita kali ini ya. Silahkan ketik komentar kalian kalau komentar terkait video yang udah kita tampilkan tadi. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Cyber CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.